Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Wihardini. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi radiasi. Topik yang akan saya bawakan adalah ultrasonografi, pencitraan diagnostik. Dengan ultrason ini tidak menggunakan radiasi pengion, sehingga bebas dari bahaya radiasi pengion. Gelombang ultrason merupakan penjalaran getaran mekanik atau bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Prinsip dan juga teknik USG akan saya paparkan sebagai berikut. Probe mengeluarkan ultrason dan menembus jaringan, kemudian dipantulkan kembali kepada probe. Probe yang bersifat sebagai sumber dan juga sensor ultrason, tingkat pantulan dari ultrason ditentukan oleh acoustic impedance dari jaringan yang dilewati gelombang suara. Acoustic impedance berhubungan dengan besar densitas jaringan serta kecepatan rambat suara pada tiap jaringan. Sudut yang dibentuk antara probe dengan jaringan yang ingin diperiksa juga merupakan hal yang penting. Ultrason akan mengalami refraksi, menyebar dan juga melemah saat melewati jaringan, di mana semuanya itu akan menurunkan kualitas gambar yang dihasilkan untuk memeriksa struktur jaringan yang lebih dalam. Ultrason akan disebarkan apabila melewati media cair seperti efusi pleura atau jaringan yang banyak mengandung air, misalnya otot, hati, atau paru yang mengalami konsolidasi dari jaringan tumor. Diserap apabila melewati media padat seperti tulang, dan dipantulkan apabila melewati media gas seperti jaringan paru normal atau pneumotoraks. Tulang dan gas merupakan media yang kurang baik bagi ultrason, sehingga paru dan tulang sangat sulit untuk dievaluasi menggunakan USG. Fenomena ini menjelaskan mengapa struktur yang lebih dalam pleura visceralis atau dalam keadaan normal tidak dapat dilihat menggunakan USG. Ultrason yang dipantulkan akan kembali dideteksi sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan saat gelombang suara dihasilkan sampai dengan gema terdeteksi akan diproses sebagai kedalaman struktur yang menyebabkan gelombang suara dipantulkan. Gema akan semakin besar apabila terdapat perbedaan akustik impedans yang besar antar media yang dilalui oleh gelombang suara. Probe akan menangkap gema dan akan memproses gema menjadi gelombang elektrik, yang kemudian diubah menjadi gambar digital. Gambar digital atau citra ditentukan oleh 3 karakteristik dari gema yang tertangkap, yaitu arah gema, intensitas gema, waktu antara ultrason yang dihasilkan, dan gema tertangkap. Gambar akan terdiri dari hipercoik atau daerah putih yang dihasilkan oleh gema dengan amplitudo yang besar, dan juga hipocoik atau daerah yang berwarna hitam dan dihasilkan dari gema dengan amplitudo yang rendah. Jurnal yang menjadi referensi saya berjudul Peranan Ultrasonografi Toraks dalam Menegakkan Diagnosis Beberapa Kelainan pada Paru. Penggunaan USG di bidang ilmu penyakit paru masih minimal. USG tidak mampu menembus ke dalam jaringan yang terisi udara, namun demikian USG sangat baik untuk menggambarkan dinding toraks, pleura, dan jaringan paru yang berbatasan langsung dengan pleura. Dalam tinjauan kepustakaan dari Sirauschaki disebutkan bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum bahwa USG tidak dapat melewati jaringan yang terisi udara. Namun demikian, kelemahan ini tidak menjadi halangan untuk menegakkan diagnosis beberapa kondisi klinis seperti efusi pleura, pneumotoraks, konsolidasi atelektasis, dan juga endema paru, dan lain-lain. Untuk pemeriksaan USG torak dapat dilakukan dengan hampir semua mesin USG yang ada. Probe yang digunakan pada pemeriksaan USG torak ada 2 macam, yaitu probe curvilinear yang dapat menghasilkan ultrason 3,7 MHz antara 2-5 MHz, dan juga yang kedua ada probe linear yang menghasilkan ultrason 8 MHz antara 5-10 MHz. Probe curvilinear dapat memeriksa daerah yang lebih luas sehingga baik digunakan untuk melihat secara sepintas semua struktur yang baik yang superficial maupun yang lebih dalam. Probe linear digunakan untuk memeriksa dengan lebih seksama kelainan dari dinding toraks dan juga pleura. Pada keyboard terdapat 3 buah kontrol standar
antara lain depth, gain, dan juga freeze. Depth berfungsi sebagai pembesaran gambar secara digital. Gain berfungsi untuk melipat gandakan gema yang ditangkap oleh sensor, sehingga gambar yang dihasilkan akan menjadi lebih terang. Freeze berfungsi untuk menghentikan gambar pada layar secara digital, sehingga didapatkan gambar yang tidak bergerak dan kemudian dapat dilakukan pengukuran dari struktur yang akan diperiksa. USG sangat berguna dalam membantu menegakkan diagnosis kasus-kasus di bidang ilmu penyakit paru seperti efusi pleura, pneumotoraks, konsolidasi, atelektasis, endema paru, dan lain-lain. Keunggulan USG toraks adalah biayanya yang murah, radiasinya yang kecil, dan juga mudah dibawa. Selain itu, waktu pemeriksaan yang singkat dan memiliki aspek dinamis yang bisa dilihat pada saat pemeriksaan. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.